Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gizi. Mungkin kita sudah sering ya mendengar gizi. Apa itu gizi? Nah, saat bangun di pagi hari, biasanya ucapan yang pertama kita dengar dari ibu yaitu cuci muka dulu deh, terus sarapan. Lalu saat pulang sekolah kita juga gantian bilang ke ibu kan, kalau ibu aku lapar mau makan. Nah setiap hari setidaknya kita makan 3 kali dan menyantap cemilan-cemilan. Hingga ada lelucon yang mengatakan manusia makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Makanan memang sepenting itu untuk hidup manusia. Tapi tahukah kalian bahwa ada orang yang mogok makan lebih dari seminggu? Kok bisa ya? Nah, biasanya manusia akan sulit bertahan jika lebih dari 2 minggu. Sementara kalau meminum air saja manusia dapat hidup sekitar 45 hari. Nah, berapa lama manusia dapat bertahan hidup tanpa makan? Kadang-kadang kalian dapat melihat orang mogok makan dan hanya minum air selama beberapa hari. Lalu dilarikan ke unit gawat darurat. Biasanya manusia akan sulit bertahan hidup jika tidak makan sama sekali lebih dari seminggu. Jika pola makan tidak benar, maka pertumbuhan badan juga tidak akan normal. Pernahkah kalian memikirkan sebanyak apa manusia makan sejak lahir hingga meninggal? Walau berbeda-beda tergantung sukunya, jika rata-rata manusia hidup selama 75 tahun, jumlah makanan yang dikonsumsi kira-kira yaitu 83 karung beras yang 80 kg per karungnya, sekitar hampir 2 ekor sapi, 490 ekor ayam, 7 ton sayur, 4 ton buah, 3.400 liter susu, serta 20.000 butir telur selama hidupnya, yang kurang lebih totalnya mencapai 35 ton. Banyak ya. Bahan makanan juga sangat beragam. Ada sayur, buah, dan berbagai hewan, mulai dari unggas, reptil, dan serangga. Makanan yang kita makan akan dihancurkan kecil-kecil lalu dicerna dan diserap tubuh. Ini dilakukan supaya gizi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan organ. Sementara itu, zat yang tidak diperlukan akan dikeluarkan dari tubuh. Zat-zat yang diperlukan untuk bertumbuh ini disebut nutrisi. Dengan kata lain, nutrisi adalah syarat utama agar manusia dapat hidup sehat. Saat perut kita lapar, kita jadi mudah kesal atau murung. Namun jika sudah makan, perasaan akan membaik. Jadi gizi juga berfungsi untuk memberi kesenangan dan kepuasan. Zat yang terkandung dalam makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi inilah yang disebut gizi. Tapi apakah semua yang terkandung dalam makanan disebut gizi? Ada banyak sekali zat dalam makanan, tapi tidak semua disebut dengan gizi. Hanya zat yang berguna bagi tubuh yang disebut dengan gizi. Secara garis besar, gizi terbagi menjadi 6 zat, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Zat yang banyak diperlukan tubuh disebut makronutrien, sedangkan yang sedikit diperlukan disebut mikronutrien, proses pencernaan. Gizi juga dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang menghasilkan energi dinamakan zat penghasil energi, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu zat yang tidak menghasilkan energi tapi membantu fungsi fisiologis tubuh disebut juga dengan zat pengatur, seperti vitamin, mineral, dan air. Selain itu, zat yang membangun tubuh serta menggantikan sel tubuh yang rusak atau menua adalah zat pembangun seperti protein, lemak, air, dan mineral. Melalui penelitian berkelanjutan tentang hubungan makanan dan kesehatan, peneliti jadi mengetahui bahwa ada banyak zat yang menyehatkan selain gizi. Manusia berawal dari sel telur yang dibuahi, lalu terbagi menjadi banyak sel. Sel yang banyak ini kemudian berkembang menjadi sejumlah organ yang memiliki fungsi masing-masing. Setiap sel yang terbentuk dari gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Jadi selama masa pertumbuhan sel kita harus memperoleh asupan gizi yang cukup dan tepat.
Selain itu, segala proses manusia untuk bertahan hidup juga memerlukan asupan gizi dari makanan. Dan hal yang terpenting dalam menjaga kesehatan tubuh adalah keseimbangan gizi. Kelebihan dan kekurangan gizi sama-sama dapat menimbulkan masalah. Kondisi kekurangan gizi yang kronis saat itu seperti di Korea Utara, ini terlihat dari rata-rata tinggi pria yang berusia 20-an yang hanya 165,4 cm, di mana angka tersebut lebih pendek kurang lebih 8 cm dari rata-rata tinggi pria di Korea Selatan. Kondisi gizi buruk ini tidak hanya menghambat pertumbuhan tapi juga mengakibatkan anemia, osteoporosis, dan penurunan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang penyakit yang akhirnya memperpendek usia. Diet yang salah juga berbahaya dengan kekurangan gizi, jadi harus benar-benar diperhatikan. Dan sebaliknya, dengan kelebihan gizi dapat meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, atau kolesterol yang memperpendek umur. Mengkonsumsi makanan yang seimbang, tidak kurang maupun berlebih, sangat penting agar bisa hidup sehat dan berumur panjang. Nah, untuk mewujudkan kebiasaan makan yang seimbang ini, maka makanan dibagi menjadi biji-bijian, daging, ikan, telur, kacang-kacangan, sayur, buah, susu, produk olahan susu, minyak, dan gula. Kemudian terdapat takaran yang harus dimakan per hari. Setiap negara memiliki model makanan yang berbeda, seperti di Amerika Serikat berbentuk piramida, sedangkan di Jepang berbentuk gangsing. Nah, di tahun 2010, Korean Nutrition Society mencetuskan model sepeda komposisi makanan sesuai standar asupan gizi dengan konsumsi air yang seimbang dan olahraga yang cukup sebagai ajaran untuk mencegah obesitas. Ini dikenal dengan sebagai roda makanan. Ukuran roda depan dan roda belakang itu pasti berbeda. Roda depan menunjukkan takaran air yang harus kita minum itu setiap hari. Sementara di roda belakang menampilkan anjuran takaran konsumsi untuk tiap kelompok makanan. Permukaan roda yang paling luas adalah warna oranye, di mana biji-bijian sebagai makanan pokok. Biji-bijian mengandung karbohidrat, zat yang paling banyak dimakan untuk menghasilkan energi. Biji-bijian bagus untuk dimakan 2-4 kali per hari. Jika ditakar dengan nasi, anjuran konsumsinya adalah 1 mangkok untuk sarapan dan 1,5 mangkok untuk makan siang dan malam. Jika kita makan cemilan seperti roti, mie, atau ubi, konsumsi nasi harus dikurangi karena sama-sama termasuk biji-bijian. Pada bagian berwarna ungu adalah makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Protein adalah zat yang paling penting untuk mempercepat pertumbuhan. Zat yang tidak dapat digantikan ini berfungsi untuk membentuk otot, rangka atau tulang, kulit, rambut, organ dalam, dan organ lainnya. Protein dianjurkan untuk dikonsumsi 3-6 kali per hari. Makanan yang mengandung protein bagus untuk dikonsumsi 1 atau 2 jenis dalam takaran yang pas tiap makan. Selanjutnya pilihlah daging yang sedikit berlemak daripada daging bagian perut atau sayap ayam yang banyak lemaknya. Untuk protein nabati yang paling umum sendiri adalah kacang kedelai. Namun kacang almond yang tinggi protein juga dapat menggantikan kacang kedelai. Bagian warna hijau pada roda adalah sayur. Sebagian sayur kaya akan vitamin dan mineral dengan sedikit kalori dan tinggi serat yang bermanfaat bagi kesehatan. Sayuran dapat dikonsumsi saat segar maupun setelah dimasak. Dalam sehari kita disarankan makan sayur 5-7 kali. Artinya harus menyantap 2-3 jenis sayur seperti toge, bayam, atau mentimun. Bagian yang diwarnai merah pada roda adalah buah. Buah yang asam manis sebagian besar memiliki kandungan gula dan vitamin C yang tinggi. Bahkan kulitnya pun kaya serat. Buah-buahan memiliki warna yang beragam seperti merah, kuning, ungu, dan hijau karena mengandung pigmen alami antosianin, karotenoid, flavonoid, dan klorofil. Kandungannya sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kita dianjurkan mengkonsumsi buah 1-2 kali per hari
yang dapat dimakan langsung atau diminum dalam bentuk jus. Bagian selanjutnya berwarna biru, yaitu susu dan produk olahan susu. Ini berarti makanan yang terbuat dari susu seperti yogurt, keju, dan es krim. Susu dan produk olahan susu adalah makanan yang kaya kalsium, sehingga kita dianjurkan untuk mengkonsumsinya 2 kali dalam sehari. Kita bisa minum 2 gelas susu atau digantikan dengan yogurt, keju, dan susu kedelai. Yang terakhir adalah bagian yang berwarna kuning atau gula dan minyak atau makanan berlemak. Lemak adalah zat yang diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh, melindungi organ dalam, serta menyehatkan sel. Gula dan minyak dianjurkan untuk dikonsumsi hanya sebagai penyedap makanan dalam takaran yang pas. Selain itu, kita lebih baik mengkonsumsi lemak nabati daripada lemak hewani ya. Hindari gorengan yang dimasak dengan bahan minyak dan pilih bahan makanan bakaran atau rebusan yang lebih sehat. Minum air yang cukup, konsumsi gizi yang seimbang, dan berolahraga adalah hal yang penting untuk hidup sehat. Jika sudah makan dengan seimbang, maka suplemen tambahan tidak perlu lagi. Pada kasus kekurangan makan atau sedang sakit, gizi tidak bisa terpenuhi dari makanan sehingga suplemen makanan sangat dibutuhkan. Demikian masukan dan cerita mengenai gizi. Semoga ini dapat menambah pengetahuan teman-teman, terutama bagi yang ingin hidup sehat dan menerapkan pola diet yang sehat. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Sampai ketemu lagi di pengetahuan berikutnya. Terima kasih.